Kenalkan, nama saya Muhammad Putra Ferdiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek saya, yaitu aplikasi sistem pakar diagnosis tingkat depresi pada remaja berbasis Android, yang disusun oleh Dani Fauzan Alvaro, Muhammad Rizal Amri, dan saya sendiri, Muhammad Putra Ferdiansyah. Pertama-tama kita masuk ke abstrak dulu, yaitu mengenai depresi merupakan gangguan mental yang serius yang ditandai dengan perasaan sedih dan cemas. Gangguan ini biasanya akan menghilang dalam beberapa hari, tetapi dapat juga berkelanjutan yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Penanganan yang lambat pada penderita depresi dapat berakibat terganggu kondisi tubuh, baik fisik maupun mental, bahkan buruknya kematian. Untuk mengidentifikasi depresi biasanya dilakukan dengan cara konsultasi dengan psikologi atau pakar. Dalam penelitian ini disebut pakar yang dapat mengidentifikasikan tingkat depresi seperti gangguan mood, depresi ringan, depresi sedang, dan depresi berat. Selanjutnya kita ke pendahuluan. Depresi sering dialami pada remaja karena tingkat stres yang tinggi. Tingkat stres ini diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti masalah keluarga, masalah belajar, dan masalah lingkungan sosial. Berawal dari stres yang tidak diatasi oleh seseorang dan mengalami depresi bahkan sampai pada level depresi tingkat akut. Di tingkat depresi pada remaja berbasis Android, sistem pakar ini akan bekerja cara menerima input berupa gejala depresi yang diberikan oleh pengguna, kemudian sistem akan memberikan output pada berupa tingkat depresi dan misalnya presentasi gejala depresi menggunakan metode forward chaining. Selanjutnya, metode penelitian. Untuk membuat sistem pakar diagnosis tingkat depresi, dibuat tahapan penelitian seperti gambar satu. Ini ya contoh gambar satunya. Eh, untuk selanjutnya, tabel kedua ini adalah tabel gejala, yaitu yang kode gejalanya G001 sedih, G002 kelelahan melakukan aktivitas, dan seterusnya. Untuk selanjutnya, kita ke analisa tabel keputusan. Analisa tabel keputusan digunakan sebagai acuan dalam membuat pohon keputusan, dan kaidah yang digunakan berikut ini merupakan tabel keputusan dari sistem pakar diagnosis tingkat depresi pada remaja yang dapat dilihat pada tabel 3. Berikut adalah contoh tabel 3, yaitu ada kode gejala dan kode tingkat depresi. Kode tingkat depresi yaitu ada P001, P002, P003, dan P004. Untuk selanjutnya kita ke analisis representasi pengetahuan. Dalam membangun aplikasi sistem pakar ini, model representasi yang digunakan adalah kaidah produksi. Biasanya ditulis dalam bentuk jika, maka, atau disebut dengan if atau then. Kaidah ini dapat dikatakan sebagai hubungan implikasi dua bagian, yaitu bagian permis jika dan bagian konkulis. Maka seperti contohnya adalah tabel 4 berikut ini. Yang isian pertama yaitu adalah aturan 1, ada aturan 2, ada aturan 3, dan ada aturan keempat. Ini adalah contoh aturan seperti if sedih G001. Untuk selanjutnya kita ke analisis pohon keputusan. Berdasarkan pohon keputusan pada tabel keempat, maka dibuatlah pohon keputusan dengan metode penalaran forward chaining. Pohon keputusan yang dirancang dengan metode penerusan forward chaining terdiri dari 4 masalah tingkat depresi. Contohnya dari P001 sampai P004 dan 29 gejala lain. G001 sampai G029. Pada pohon keputusan ini, metode forward chaining dibuat dengan sesuai aturan kondisi yang terdapat pada tabel aturan sebelum pohon keputusan sistem pakar
Diagnosa tingkat depresi pada remaja dapat dilihat pada gambar 2. Berdasarkan pohon keputusan pada gambar 2, sistem akan melakukan penelusuran penyakit berdasarkan gejala yang ada dengan mengajukan pertanyaan. Dalam hal ini, gejala yang dialami oleh remaja pada penggunaan aplikasi, penggunaan harus menjawab yaitu tidak atau ya. Namun jika pengguna ragu-ragu terhadap jawaban yang diberikan, pengguna harus menjawab ya atau tidak dengan mempertimbangkan jawaban yang paling mendekati dengan pertanyaan atau gejala yang diberikan. Berdasarkan jawaban tersebut, sistem akan melanjutkan penelusuran ke gejala berikutnya dan menanyakan pertanyaan atau gejala berikutnya sampai ke hasil akhir. Berikut adalah contoh pohon keputusan. Saya dari Fauzan Alvaro dengan NBI 14621000135. Hasil dan pembahasan. Setelah menggunakan metode forward chaining untuk menelusuri tingkat depresi, tahap selanjutnya adalah membuat aplikasi sistem pakar diagnosis tingkat depresi pada remaja berbasis Android. Aplikasi ini memiliki struktur navigasi hierarki seperti pada gambar ketiga. Nah, pada gambar ketiga ini dimulai dari splash screen. Kalau dari kiri mulai deteksi, gejala hasil deteksi. Jika tidak terdeteksi maka deteksi ulang. Jika sudah terdeteksi maka akan menuju psikiater dan kondevis depresi. Dan dari kanan ada artikel daftar situs mengenai depresi. Dan selanjutnya halaman menu utama. Halaman menu utama adalah halaman yang pertama kali ditampilkan aplikasi setelah splash screen. Pada halaman ini terdapat 5 button menu. Di antaranya button menu mulai deteksi, informasi penyakit, psikiater terdekat, tentang aplikasi bantuan, dan artikel seperti pada gambar yang keempat ini. Selanjutnya menu mulai deteksi. Menu mulai deteksi adalah inti dari aplikasi ini. Pada menu ini akan ditampilkan pertanyaan berupa gejala umum dari depresi yang dialami remaja. Gejala yang muncul pertama kali pada pertanyaan adalah gejala yang pasti diderita oleh keempat tingkat golongan depresi, yaitu gangguan mood, depresi ringan, depresi sedang, dan depresi berat. Metode yang digunakan untuk mendiagnosis tingkat depresi pada remaja ini adalah metode inferensi forward chaining yang bekerja dengan melakukan penelusuran secara terurut dari gejala umum ke gejala khusus untuk mencari kemungkinan penyakit dari hasil seperti pada gambar yang kelima ini. Setelah gejala-gejala dipilih, maka halaman hasil diagnosis akan muncul. Terdapat dua kemungkinan tampilan yang muncul ketika penggunaan telah menjawab pertanyaan. Di antaranya terdiagnosis dan tidak terdiagnosis. Jika pengguna terdeteksi, maka halaman hasil yang muncul akan berupa gejala yang dipilih disertai tingkat depresi yang diderita dan persentase kemungkinan pengguna mengalami depresi tersebut seperti pada gambar yang ke-6. Berdasarkan pada gambar 6, hasil menunjukkan bahwa user mengalami depresi sedang. Gejala-gejala yang telah dipilih oleh user diantaranya yaitu G01 sedih, G09 sering menangis dengan rasa yang tidak jelas, sampai G027 yaitu sulit melakukan kegiatan dengan baik. Terdapat 9 gejala yang diberikan jawaban ya oleh user, di mana gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari depresi sedang. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3, yaitu tabel keputusan yang ada di atas. Sedangkan untuk hasil persentase, angka tersebut didapat dari perhitungan persentase sama dengan A per B dikali 100, di mana A sama dengan banyaknya gejala yang diberikan jawaban ya oleh user, B jumlah gejala yang ada pada sistem untuk level depresi tertentu. Dalam hal ini adalah depresi sedang. Sehingga persentase sama dengan 9 per 12 dikali 100% sama dengan 75% depresi sedang. Selain itu, dilakukan juga perbandingan antara hasil pemeriksaan melalui aplikasi dengan hasil pemeriksaan dengan kuesioner. Pemeriksaan dilakukan oleh pakar psikologi yaitu Debbie Damayanti, SPSI, dengan menggunakan kuesioner PDI. Kuesioner tersebut disusun berdasarkan teori Birch 1988
sistem penilaian dilakukan dengan menjumlahkan nilai gejala. Pada kategori gejala terdapat nilai dari 0 sampai 3. Dan penelitian ini data sampel adalah 15 orang. Berikut merupakan hasil diagnosis yang dilakukan berdasarkan kuesioner. Berdasarkan BDI nilai untuk kategori gangguan mood adalah 1 sampai 10, depresi ringan 11 sampai 20, depresi sedang 21 sampai 30, dan depresi berat lebih dari 30. 20 depresi sedang 21 sampai 30, dan depresi berat lebih dari 30. Nah, berikut tabel hasil kuesioner yang menunjukkan total nilai adalah 26, sehingga hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa user mengalami depresi sedang. Selanjutnya, dilakukan penilaian probabilitas keakuratan aplikasi berdasarkan uji coba pada 15 user. Dari hasil uji coba diperoleh kesesuaian antara aplikasi dengan BDI sebanyak 14 data. Tingkat akurasi sama dengan data sesuai dibagi total user dikali 100%, sama dengan 14 per 15 dikali 100%, sama dengan 93%. Tingkat akurasi yang diperoleh adalah 93%. Tingkat akurasi tersebut lebih besar dibandingkan peneliti dahulu yang menggunakan metode fusi untuk mendiagnosa tingkat depresi. Tingkat akurasi yang diperoleh sebesar 80%. Tingkat akurasi dari sistem pagar ini adalah sebesar 93%. Aplikasi sistem pagar ini dapat diakses tidak hanya melalui smartphone, tetapi juga web dengan metode yang berbeda. Untuk penelitian selanjutnya, penambahan gejala yang lebih lengkap juga akan membuat aplikasi ini semakin lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Amri, NPI 1462100169. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengujian prolog sistem fakar diagnosis tingkat depresi pada remaja berbasis Android. Yang pertama, untuk menjalankan program ini, kita masukkan ketikan di query perintah mulai, maka program akan berjalan dengan sendirinya. Untuk yang ini, hipotesis ini berisi tentang gejala-gejala yang telah diidentifikasi di laporan. Seperti ini. Seperti ini. Ini hipotesisnya. Di sering melamun, sering cemas, dan lain-lain. Untuk hipotesisnya ini totalnya ada 19, termasuk yang bawah sendiri, yang terakhir, yang ini. Yang pertama, untuk pengujiannya, pengguna cukup menjawab fakta-fakta menggunakan ya atau tidak. Selanjutnya ada hipotesis yang akan dites atau diperiksa. Seperti sedih, hipotesis sering melamun, hipotesis sering cemas, hipotesis kelelahan melakukan aktivitas, dan lain-lain. Yang kedua, ada aturan identifikasi gejala. Misalkan ada hipotesis sedih dengan kondisi gejala sedang. Dan fakta-faktanya adalah sedang bermasalah di rumah atau di kampus. Fakta-fakta yang kedua selalu memikirkan hal-hal yang negatif. Fakta-fakta ini didapatkan dari klasifikasi yang telah dibuat sebelumnya, yang ada di PDF ini. Seperti ini adalah fakta-fakta. Ini juga fakta-fakta yang masuk dalam hipotesis sedih, masuk ke sini, yang sudah
klasifikasi. Selanjutnya yang ketiga, ada aturan klasifikasi gejala, yaitu ringan, sedang, dan berat, yang memiliki fakta-fakta tersendiri. Contoh, gejala sedih, maka yang akan terlebih dahulu dites adalah pertanyaan fakta-fakta aturan identifikasi gejala. Kemudian kalau jawabannya benar, maka akan dilanjutkan dengan tes fakta-fakta aturan klasifikasi gejala. Kalau salah, maka akan berputar di aturan identifikasi gejala sampai tidak menemukan jawabannya dan masuk ke aturan klasifikasi. Seperti contoh, sedih, hipotesis sedih dengan fakta-fakta apakah gejala tersebut gejala yang mulai sedikit memengaruhi psikis. Iya, apakah gejala tersebut sedang bermasalah di rumah atau di kampus? Iya, apakah gejala tersebut selalu memikirkan hal-hal yang negatif? Iya. Jadi, nama gejala tersebut adalah sedih, dan itu benar. Seperti itu contohnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.